Oke, selamat pagi semua. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan materi tentang PLC, yaitu leader diagram, timer, dan counter. Apa itu leader diagram? Leader diagram adalah skema khusus yang biasa digunakan untuk mendokumentasikan sistem logika kontrol di lingkungan industri. Pada leader diagram terdapat beberapa bagian penting seperti rung, yaitu garis horizontal pada leader diagram yang menunjukkan catu daya atau lahiran. Yang kedua itu branch atau cabang. Yang ketiga input dan output untuk pemrograman PLC. Yang keempat addressing input dan output, dan kelima instruksi. Kelebihan dari bahasa leader diagram terdapat ada 5 kelebihan dari bahasa leader diagram, yaitu 1. Ladder diagram adalah konstruksi logika sederhana yang lebih dapat diandalkan daripada pengontrol rangkaian elektronik. Yang kedua itu mudah dipelajari dan dibaca programnya. Yang ketiga itu setiap simbol pemrograman dapat melakukan tindakan tertentu. Yang keempat, ladder diagram memiliki representasi yang baik untuk logika distrik. Dan kelima, mudah untuk memecahkan masalah. Addressing input output berbagai merek PLC. Di sini saya mengambil 2 merek, yaitu Siemens dan Omron. Untuk alamat input Siemens tergantung dengan jenis file nomor byte pertimbangkan alamat IO untuk 1 byte. Di sini alamat input dari PLC Siemens yaitu I0.0, I0.1, I0.2, I0.3 sampai I0.7. Untuk alamat outputnya yaitu Q0.0, Q0.1, Q0.2, Q0.3 sampai P0.7. Lain pula dengan PLC Omron. Untuk alamat input pada PLC Omron yaitu I0.00, I0.01, I0.02, I0.03 sampai dengan I1.00. Sedangkan untuk outputnya yaitu Q100.00, Q100.01, I100.02, I100.03 sampai Q101.00. Lanjut ke timer. Timer PLC adalah instruksi untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat untuk durasi tertentu. Dengan timer, kita dapat melakukan operasi tertentu untuk rentang waktu tertentu. Instruksi timer digunakan untuk menyediakan logika pemrograman dan untuk memutuskan kapan harus menghidupkan dan mematikan rangkaian. Ini memiliki kontrak normally open atau NO atau normally closed atau NC. Jenis-jenis timer PLC terdapat 3, yaitu timer on delay atau TON. Instruksi TON untuk menghidupkan atau mematikan output setelah timer dihidupkan untuk interval waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua itu timer of delay. Instruksi timer of delay untuk menghidupkan atau mematikan output setelah room dimatikan untuk interval waktu yang telah ditetapkan. Atau timer of delay adalah instruksi pemrograman PLC yang digunakan untuk mematikan output atau sistem setelah jangka waktu tertentu. Yang ketiga itu retentive on off timer. Fungsi utama dari retentive on off timer digunakan untuk menahan atau menyimpan akumulasi waktu. RTO digunakan jika ada perubahan dalam status yang salah, kehilangan daya, atau gangguan apapun dalam sistem. Alamat instruksi timer untuk beberapa merek PLC. Yang pertama yaitu alamat instruksi timer PLC ABB. Dalam pemrograman ABB PLC, kita cukup menulis alamat pengaturan waktu IO dalam diagram tangga. Kita dapat mengatur nilai pengaturan waktu dalam rentang dari T0 hingga T255. Yang kedua itu alamat instruksi timer PLC Siemens. Di Siemens pada program ladder diagram terdapat jenis timer yaitu pulse timer yang dilambangkan dengan S pulse, pulse extend timer yang dilambangkan dengan S pex,
on delay timer yang dilambangkan SOTD, on delay extended timer yang dilambangkan dengan SODTS, off delay timer dengan SOFFDT. Pada gambar yang di samping dapat kita diperjelas dari simbol-simbolnya, yaitu S itu atur nilai sinyal untuk waktu, TV atau timer variabel digunakan untuk menyimpan nilai waktu dengan range nilai waktu yaitu 1 hingga 9990 detik. R yaitu atur ulang nilai timer, Q adalah output, B I yaitu current timer dalam kode biner, BCD yaitu current timer dalam kode desimal biner. Lanjut ke counter. Counter PLC adalah sebuah instruksi yang digunakan untuk menghitung naik atau mundur sebagai pulsa sinyal digital atau jumlah digit hingga mencapai batas, dan ketika batas tercapai ini dapat mengontrol output. Peran counter pada PLC adalah untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat secara berurutan. Urutan berurutan ini bisa dalam urutan naik atau turun. Perbedaan antara timer dan counter PLC adalah keduanya memiliki fungsi instruktur pemrogram yang sama untuk mengontrol dan mengoperasikan perangkat, tetapi perbedaan utamanya di antara keduanya adalah: 1. Counter menghitung pulsa digital sekuensial dalam bentuk biner. Kedua itu timer menghitung dan mengontrol operasi berdasarkan interval waktu. Timer dan counter PLC dapat digunakan sebagai instruksi pemrograman leader diagram. Jenis-jenis counter pada PLC. Counter pada PLC diklasifikasikan menjadi 3 bagian utama yang berbeda. Pertama, counter up atau operasi mode naik. Counter up menghitung dari 0 hingga nilai presetel. Pada dasarnya, ini menambahkan pulsa atau nomor. Instruksi counter up dikenal sebagai CTU atau CNT atau CC atau CTR. Counter up pada PLC dapat menghitung nilai dari awal hingga nilai target. Nilai awal ini harus dikurang dari nilai target. Seringkali ini disetel sebagai 0. Counter down yang kedua itu counter down PLC. Counter down menghitung dari nilai preset ke 0. Ini mengurangi pulsa atau nomor. Counter down dikenal sebagai CTD atau CD. Yang ketiga itu counter up down PLC. Counter up down menghitung nilai dari 0 ke nilai preset atau dari preset ke nilai 0. Dengan kata lain, instruksi counter ini berfungsi sebagai counter down atau counter up. Instruksi counter up atau down dikenal sebagai CTUD. Fungsi instruksi counter PLC ada 7, yaitu fungsi dasar counter adalah untuk menghitung pulsa sinyal digital atau sistem biner. Yang kedua, merek PLC yang berbeda menawarkan rentang nilai counter yang berbeda. Ketiga itu counter bekerja sebagai dengan mode yang digunakan. Yang keempat, counter beroperasi dengan mode up, mode down, mode 2 arah, dan mode quadrature. Yang kelima yaitu counter up dimulai dari 0 atau nilai awal hingga nilai target. Yang keenam, counter down dimulai dari nilai target hingga nilai awal atau 0. Yang ketujuh, kita juga dapat mengatur ulang counter. Oke, sekian untuk penjelasan dari leader, time, dan counter. Selamat pagi dan sampai jumpa.